Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara untuk melakukan labcom terkait penghitungan analisis makanan ikan. Jadi kita sudah punya datanya. Ini adalah data makanan ikan, apa-apa saja yang dimakan oleh ikan Munglidae. Ada data mikroskopis dan ada data makroskopisnya. Jadi angka pertama yang kita lakukan adalah menghitung indeks preponderance dan luas relung makanannya. Jadi data dari mikroskopis dan makroskopisnya itu kita gabungin jadi satu. Ada di dalam kolom seperti ini. Kolom yang ini ya, semua makanan yang sama dijadiin satu saja, tapi datanya akan kita kolektifkan bersama di bagian sigma V. Nah, ada bagian betina dan ada bagian jantan. Di bagian betina ini ada 4 organisme yang diamati, B2, B3, B4, dan B6. Nah, masing-masing dari setiap jenis spesies yang dimakan, volumenya akan digabungkan. Ada berapa sih jumlah makanan yang dikonsumsinya, berapa volumenya. Itu dari datanya yang sudah ada di sini, kita kolektifkan ke sini. Nah, semua jumlah volumenya akan kita sumkan, akan kita samarkan menggunakan fungsi sum. Lalu ada VI. Nah, VI ini tuh dari sigma V dibagi dari total dari sigma V-nya. Semuanya dilakukan hal yang serupa. Ingat, itu nanti proporsinya akan menjadi satu. Tandanya benar bahwa semua ini dibagikan sini hasilnya adalah satu. Lalu ada OI. OI ini tuh dari ada berapa isi yang di sini dibagi yang di sini. Seperti ini hanya 2, maka OI-nya adalah 2/4, yaitu 50. Jika full, maka akan 100%. Lalu adalah VI kali OI. Ini kalikan saja VI kali OI. Nah, inilah indeks preponderance-nya. Itu didapat dari VI kali OI dibagi dari sigma VI kali OI dikali 100. Nah, semuanya akan menjadi 100. Lalu, langkah selanjutnya adalah menghitung PIB. PIB ini didapatkan dari VI per sigma VI. Lalu, begitu pula dengan PIB kuadrat. PIB kuadrat ini tuh PIB dikuadratkan saja. Selanjutnya, kita akan membuat grafik ini. Ini adalah grafik yang menunjukkan berapa persen makanan-makanan tadi itu mendominasi isi usus ikannya. Atau ikannya itu makan apa saja sih yang paling banyak. Nah, ini tuh didapat dari data IP. Yang kita bikin grafik itu yang lebih besar dari 4 saja ya. Kita kolektifkan semua datanya. Dan ini adalah datanya. Lalu kita input grafik. Grafiknya itu yang diagram. Select datanya akan menggunakan data ini dan ini. Berapa persennya akan menjadikan persen dan nama-nama organismenya akan menjadi warna. Hal serupa terkait yang kita lakukan pada data betina ini, kita lakukan hal yang sama pada jantan. Semua organisme dikolektifkan menjadi satu jenis saja, lalu semua sigma kita jadikan menjadi satu saja, dan semua organisme yang tertangkap kita sesuaikan dengan apa yang ada di data. Begitu pula dengan menghitung VI, OI, VI kali OI, IP, PIJ, PIJ kuadrat. Semua adalah hal yang sama dan kita akan membuat grafik dengan makanan yang hanya memiliki 4% lebih saja. Selanjutnya adalah menghitung luas relung dari jantan dan betina. Ini tuh menjelaskan seberapa mampu sih atau mana yang lebih mampu atau bagaimana keterkaitan kemampuan ikan jantan dan betina dalam memanfaatkan makanan yang ada di alam. Nah, BI kita didapatkan dari 1/sum dari PIJ kuadrat. Begitu pula dengan yang betina 1/sum dari PIJ betina, PIJ kuadrat betina. Lalu BA adalah BI kurang 1 per dari jumlah organismenya ini dikurangi 1. Begitu pula dengan BA untuk betina. Didapatkan kalau BI jantan itu lebih besar dari BI betina. Jadi kita bikin kesimpulan kalau ikan jantan lebih mampu memanfaatkan makanan di alam dibandingkan ikan betina. Selanjutnya adalah menghitung sebagaimana
sebagaimana kemampuan ikan ini dalam memanfaatkan makanan. Itu adalah CH. Nah, betina dan jantan. Ini data yang sudah kita dapatkan tadi, jenis organisme, PIB dan PIB kuadrat, jenis organisme, PIJ dan PIJ kuadrat. Nah, hal yang serupa kita lakukan lagi kepada dua organisme jantan dan betina ini, kita kolektifkan menjadi satu, tapi yang beririsan saja ya. Artinya, jenis organisme di sini adalah organisme yang mewakili di kedua ini. Jika hanya ada di salah satunya, maka tidak akan terdata di sini. Ini hanyalah data yang hanya beririsan, benar-benar ada di betina dan ada di jantan. Lalu kita pindahkan PIJ PIB-nya. Lalu kita bikin data lagi dengan PIJ kali PIB. Karena untuk menghitung CH kita akan menggunakan rumus 2 dikali PIJ PIB per PIJ kuadrat tambah PIB kuadrat. Hasilnya 0,9. Semakin mendekati 1, artinya ikan mampu memanfaatkan makanan yang ada di alam. Ikan jantan dan betina kompetisinya itu tinggi. Nah, ini 0,9, hampir mendekati 1. Jadi, dalam hal ini artinya kompetisi ikan jantan dan betina itu memanfaatkan makanan sangat tinggi. Selanjutnya adalah PUR, panjang usus relatif, dan hubungan volume makanan dan panjang tubuh. Berikut adalah data dari data ikannya J1 sampai J8, B2 dan sampai J6, dan ini panjang ususnya. Ini panjang ususnya dan ini panjang totalnya. Panjang usus relatif adalah panjang usus dibagi panjang total. Lalu kita akan bikin average-nya. Di mana jadinya panjang usus relatifnya adalah 2,3. Dan itu lebih dari 1, lebih dari panjang badannya itu sendiri. Artinya, ikan ini adalah ikan yang omnivora. Jika dia lebih kecil dari 1, maka ikan itu adalah ikan karnivora. Data yang serupa, nomor ikan dan panjang total, namun kita akan mengukur bagaimana pengaruh panjang total dengan volume makanannya. Ini adalah data volume makanan yang kita dapatkan dari data makroskopis di data ya. Kita akan menghitung regresinya, A, B, R kuadrat, di total, di jantan, dan di betina. Nilai regresinya itu, untuk yang menghitung A, kita akan menggunakan intercept. Intercept dari volume makanan dan panjang total. Untuk menghitung B adalah slope dari volume makanan dan panjang total, dan regresi menggunakan fungsi RSQ dari volume makanan dan panjang total. Kita lakukan hal serupa untuk data jantan dan betina. Ingat, jika jantan hanya memblok data jantan, jika betina hanya memblok data betina. Lalu kita buat persamaannya. VM sama dengan A plus B kali PT. Di sini A-nya itu negatif dan B-nya positif. Artinya setiap penambahan satu satuan volume akan menambah volume makanan sebesar nilai B. Begitu pula dengan yang betina dan yang total, yang jantan. Namun untuk yang jantan didapat kalau B-nya itu negatif, maka setiap penambahan satu volume makanan akan berkurang sebesar nilai ini, sebesar nilai B dari jantan. Selanjutnya adalah ISC, Index of Stomach Content. Nah, di sini ada data TKG, ada bobot makanan. ISC-nya didapat dari bobot makanan dibagi bobot ikan kali 100, kita hitung ke semua data. Lalu kita bikin TKG, ISC rata, dan standard deviation. Ada TKG 1, 2, 3, 4. ISC ratanya sesuai dengan TKG ya, 1 hanya 1, 2, 3, dan 4. Standard deviation ini 0 jika ISC ratanya hanya terdiri dari satu data. Jika dia banyak data, maka akan dia punya standard deviation. Lalu kita bikin grafik garis. Kita insert data menggunakan ISC rataan dengan TKG. Nah, ini adalah error bar. Error barnya ini terdiri atau dibuat menggunakan standard deviation. Nah, begitu saja tutorial untuk analisis makanan. Atas perhatiannya, terima kasih.